Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 36 ayat 1-7, hari ini kita akan lanjutin untuk bahas ayat 8-38 ini teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang membuat kemah suci. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 36 ayat 8-38, membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkaian yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu, disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia guys. Nah guys, sekarang kita masuk ke ayat 8-38. So, perikop ini tuh ngulang dari perikop sebelumnya. Jadi ayat 8 sampai ayat 18
sama persis dengan Keluaran 26 ayat 1-11 dan ayat 19-34 sama persis dengan Keluaran 26 ayat 14-29. Ayat 35 dan 36 sama persis dengan Keluaran 26 ayat 33 dan 34. Dan ayat 37-38 sama persis dengan Keluaran 26 ayat 36 dan 37. So, kita melihat dengan bijaksana atau hikmat dari Tuhan, beberapa orang mengerjakan kemah suci ini sesuai bagian yang ditugaskan kepadanya, apa yang paling cocok untuknya, dan yang paling terampil di bidang tersebut. Misalnya nih, jago ngurus kain, ya dia akan kerjain khusus urusan kain. Ada orang yang membuat 10 tirai yang merupakan bagian yang tepat untuk kemah suci, dan yang dibuat pertama-tama dan kemudian beberapa hal yang berkaitan dengannya. Dan dari sini sampai akhir pasal Keluaran 36 ayat 9, hanya ada catatan tentang pembuatan kemah suci, tirai-tirai, tutup-tutup, papan-papan, soket-soket, dan jeruji-jeruji, tutup pendamaian untuk ruang maha kudus, dan hiasan-hiasan untuk kemah suci, tepat seperti yang diperintahkan untuk dibuat. Musa berperan sebagai pembawa pesan Allah sekaligus cek apakah yang dibuat sesuai dengan yang diminta Allah. Bezalel dan Oholiab mengerjakan bagiannya sambil mengkoordinir tim mereka. Keren gak tuh? Udah ada organisasi ya zaman itu. Nah, sisa dari narasi ini menguraikan petunjuk yang telah diberikan. Kayak gimana caranya menaati perintah-perintah Allah. Orang-orang yang telah dimurnikan hatinya oleh bahaya penyembahan berhala, hajaran karena pelanggaran dan rasa malu, membawa lebih dari yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Allah. Jadi kalau zaman now mah udah ngerasa diampuni, udah dikasih kesempatan kembali, dan gak sia-siain momen, langsung melakukan apa yang Tuhan minta. Kehadiran Allah melalui awan yang menjadi penunjuk jalan bagi mereka untuk berhenti dan berjalan. Walaupun seringkali mereka mendukakan Allah di padang gurun, tetapi awan, aka lambang kehadiran Allah itu, ada di atas kemah suci pada siang hari, dan ada api di dalamnya pada malam hari, sepanjang perjalanan mereka. Makanya guys, mereka bersyukur banget-banget. Ya demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah hari ini kita belajar bangsa ini diajak untuk melihat kembali kasih setia Allah yang tak berkesudahan dalam hidup mereka. Kasih setia Allah juga tidak berkesudahan dalam hidup kita guys. Coba pikirin berapa sering sih kita gak taat sama Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Berapa kali kita beriman sempurna, gak bikin kesalahan apapun. Well, dalam kehidupan kita kan pasti ada ups and down ya. Makanya mengingat kembali kasih setia Tuhan itu penting loh, sama kayak Tuhan mengajak bangsa Israel mengingat kasih setianya melalui perikop ini. Jadi, yuk kita belajar untuk taat sama Tuhan, mau memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, pikiran, perasaan, dan tindakan sesuai kehendaknya. Kalau lagi stagnan, ingat kembali kasih setianya dalam hidupmu. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas hari, kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada. Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk mau taat dan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pikiran, tindakan, dan perkataanku. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.